Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan penilaian dan evaluasi dalam UBD, yaitu mampu menerapkan. Oke, diskusi ini disusun oleh anggota saya yang bernama Indah Rifayana, Jepi Francisca, Lara Lutfia Anissa, Maharani Azahra, dan Meta Pabri. Penyusunan diskusi ini kami berpatokan pada buku Understanding by Design dan buku Understanding by Design Framework. Baik, langsung saja. Apa itu kemampuan aplikasi dalam UBD? Kemampuan aplikasi dalam konteks UBD harus memenuhi beberapa kriteria yang berfokus pada kemampuan peserta didik dalam mengaplikasikan pengetahuan dan pemahaman mereka dalam situasi praktis dan nyata. Kriteria yang berkaitan dengan kemampuan aplikasi ini, yaitu yang pertama, efektif. Peserta didik dapat mencapai tujuan atau hasil yang diinginkan dengan baik, tepat, pada waktunya. Yang kedua, efisien, yaitu peserta didik mampu menggunakan pengetahuan dan keterampilan dan menyesuaikan pemahaman dengan baik sesuai dengan konteks yang baru, beragam, dan sulit. Yang ketiga yaitu fasi. Peserta didik kompeten dalam menggunakan pengetahuan dan keterampilan serta mengadaptasi pemahaman yang sesuai dengan konteks yang ditentukan. Yang keempat, adaptif, yaitu peserta didik mampu beradaptasi atau menyesuaikan diri terhadap konteks yang beragam. Lalu yang terakhir ada anggun, peserta didik harus mampu mengaplikasikan pengetahuan dan pemahaman mereka dengan cara yang anggun atau berkelas. Capaian pembelajarannya itu, peserta didik dapat membuat rangkaian listrik sederhana, memahami gejala kemagnetan dan kelistrikan untuk menyelesaikan tantangan atau masalah yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari. Contoh kriteria rubrik penilaiannya yaitu, pada kriteria pertama yaitu efektif, indikatornya yaitu rancangan proyek. Skornya itu ada 4, 3, 2, dan 1. Yang mana pada skor 4 yaitu memuat peserta didik mampu merancang proyek yang disajikan secara sistematis, menyelesaikan masalah, dapat diimplementasikan, dan inovatif. Pada skor 2, peserta didik mampu merancang proyek yang disajikan secara sistematis, menyelesaikan masalah, dan dapat diimplementasikan, kurang inovatif. Pada skor 2 yaitu peserta didik mampu merancang proyek yang disajikan secara sistematis, menyelesaikan masalah, namun kurang dapat diimplementasikan. Lalu pada skor 1, peserta didik tidak mampu merancang proyek yang disajikan dan tidak dapat diimplementasikan. Baiklah, kriteria yang kedua yaitu efisien. Indikatornya yaitu penggunaan alat dan bahan. Skornya terdapat 4, 3, 2, dan 1. Pada skor 4 yaitu peserta didik dapat merangkai secara tepat waktu. Pada skor 3, peserta didik dapat merangkai tetapi terlambat 1-10 menit. Pada skor 2, peserta didik dapat merangkai tetapi terlambat dari 11-15 menit. Dan pada skor 1, peserta didik dapat merangkai, tetapi terlambat lebih dari 15 menit. Baik, kriteria selanjutnya yaitu fasi, indikatornya adalah bahasa. Peserta di fasi ini terdapat 4 skor juga, yaitu 4, 3, 2, dan 1. Pada skor 4, peserta didik fasi mengkomunikasikan hasil kerja kelompok menggunakan bahasa yang tepat dan jelas dan informatif. Pada skor 3, peserta didik cukup mampu mengkomunikasikan hasil kerja kelompok menggunakan bahasa yang tepat dan sederhana. Pada skor 2, peserta didik cukup mampu mengkomunikasikan hasil kerja kelompok menggunakan bahasa yang tepat namun kurang inovatif. Pada skor 1, peserta didik belum mampu mengkomunikasikan hasil kerja kelompok menggunakan bahasa yang tepat dan informatif. Baik, kriteria selanjutnya yaitu ada kriteria adaptif, yaitu indikatornya yaitu kerjasama dalam kelompok. Skornya terdapat
skor 4, skor 3, skor 2, dan skor 1. Pada skor 4 mencakup peserta didik mampu menunjukkan 3 aspek kerjasama, yaitu mengemukakan pendapat, melaksanakan pembagian tugas, dan antusiasisme dalam kelompok. Pada skor 3, peserta didik mampu menunjukkan 2 aspek kerjasama, yaitu mengemukakan pendapat, melaksanakan pembagian tugas, dan antusiasme dalam kelompok. Pada skor 2, peserta didik mampu menunjukkan 1 aspek kerjasama, yaitu mengemukakan pendapat, melaksanakan pembagian tugas, antusiasisme dalam kelompok. Pada skor 1, peserta didik belum mampu menunjukkan kerjasama dalam kelompok. Baik, indikator terakhir yaitu kriteria Anggun. Indikator yang dicapai yaitu sikap, cara, dan ekspresi. Skornya terdapat 4, 3, 2, dan 1. Pada skor 4 yaitu meliputi penjelasan memuat 3 aspek, yaitu menyajikan presentasi dengan berani berkontak mata dengan audiens, yaitu menggunakan ekspresi. Pada skor 3, penjelasannya memuat 2 aspek, yaitu menyajikan presentasi dengan baik, menarik, lalu berani bertatap mata dengan audiens dan menggunakan ekspresi. Pada skor 2, penjelasan memuat 1 aspek, yaitu menyajikan presentasi dengan menarik, berani bertatap mata dengan audiens, dan menggunakan ekspresi. Pada skor 1, penjelasan tidak memuat aspek-aspek atau menyajikan presentasi yang dengan menarik, berani berkontak mata dengan audiens, dan menggunakan ekspresi. Baik, itulah presentasi dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.